Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Snini Karyanti dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 2, Prodi Teknologi Rekayasa Elektromedis 2018. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir yang saya buat. Yang pertama adalah latar belakang. Kesehatan adalah suatu kondisi di mana tubuh sedang tidak mengalami penyakit atau gangguan fisik maupun psikis. Sistem peredaran darah memiliki peran penting bagi kesehatan tubuh manusia. Manusia baru akan menyadari pentingnya menjaga kesehatan peredaran darah ketika mereka telah merasakan penyakit atau peredaran darahnya mulai terganggu. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang alat kesehatan, memiliki dampak yang positif, seperti melakukan transfusi darah. Transfusi darah adalah proses mengalirkan darah dari satu pasien ke peredaran darah pasien lainnya. Sebelumnya darah disimpan pada blood bank dengan suhu 2-6 derajat Celcius. Ketika akan ditransfusi, darah perlu dihangatkan terlebih dahulu hingga ke suhu aman untuk ditransfusikan ke tubuh manusia. Blood warmer dapat digunakan dalam situasi darurat seperti dalam ruang operasi dan ruang intensif guna untuk mencegah terjadinya hipotermia atau kedinginan, serta mencegah terjadinya pembekuan darah pada saat melakukan transfusi darah. Pada penelitian sebelumnya, pada tahun 2016 oleh Yuliana Parindra melakukan penelitian yang berjudul Prototype Blood Warmer berbasis Microcontroller Atmega 8. Penelitian ini dilatar belakangi karena heater dapat memungkinkan untuk menjaga darah tetap dalam keadaan normal. Penelitian ini menggunakan sensor LM35 dengan pemrosesan AVR Atmega 8 dan LCD karakter 16x2. Pada tahun 2020 oleh Adelohan melakukan penelitian yang berjudul Pemodelan Alat Blood Warmer dengan Reading Indicator dan Empty Notification berbasis Arduino Uno. Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang alat blood warmer yang dapat memberikan keselamatan serta memudahkan user untuk mengoperasikan alat dengan safety indicator. Penelitian ini menggunakan sensor DS18B20 dengan pemrosesan Arduino Uno dan LCD 16x2. Dengan perbandingan referensi jurnal, saya memiliki peluang untuk dapat membuat alat blood warmer tanpa menggunakan setting manual dari operator, melainkan menggunakan suhu tubuh pasien sebagai inputan yang digunakan untuk memanaskan heater. Sehingga saya menyusun karya tulis ilmiah ini dengan judul Rancang Bangun Blood Warmer Otomatis dilengkapi dengan pemantauan level cairan habis. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membuat rancang bangun blood warmer otomatis dilengkapi dengan pemantauan level cairan habis. Yang kedua, bagaimana mengontrol heater agar dapat memanaskan cairan sesuai dengan kebutuhan, yaitu 36-38 derajat Celcius. Dalam perancangan dan penyusunan karya tulis ilmiah ini, perlu adanya pembatasan masalah agar tidak terjadinya pelebaran atau perluasan masalah dalam penyajian dan pembahasannya. Adapun batasan masalah yang dibuat adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran suhu tubuh pasien sebagai inputan alat dengan range 36-38 derajat Celcius. Melakukan uji coba keakurasian alat dengan inputan suhu tubuh 36-38 derajat Celcius dan membandingkan hasilnya dengan alat ukur termometer. Yang ketiga, ketika cairan darah hampir habis, maka alat akan menyalakan buzzer dan LED. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Yang pertama ada tujuan umum, yaitu merancang pemanas darah yang berfungsi untuk menghangatkan darah sebelum ditransfusikan ke dalam tubuh manusia. Selanjutnya ada tujuan khusus, yaitu merancang alat yang dapat menghangatkan darah dengan suhu 36-38 derajat Celcius. Yang kedua, mengetahui nilai keakurasian hangat dari cairan di heater dengan suhu cairan sebelum masuk ke vena pada modul yang telah dibuat. Yang ketiga, merancang rangkaian sensor dan beberapa pengaman. Yang keempat, membuat rangkaian LCD untuk menampilkan hasil pengukuran
dan suhu tubuh. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup yang memiliki fungsi untuk yaitu mengangkat oksigen yang dibutuhkan oleh sel-sel di seluruh tubuh, serta mengangkut jaringan tubuh dengan nutrisi, mengangkat zat-zat sistem metabolisme, dan mempertahankan tubuh dari virus dan bakteri. Darah merupakan jaringan tubuh yang bersirkulasi dalam sistem tertutup yang dinamakan sebagai pembuluh darah. Darah memiliki bagian cair dan padat. Dalam tubuh manusia terdapat 55% kandungan plasma darah dan 45% sel darah. Darah adalah cairan yang sangat penting untuk manusia. Tanpa adanya darah yang cukup, maka seseorang bisa mengalami gangguan kesehatan yang bahkan bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya ada pengertian dari blood warmer. Blood warmer adalah suatu alat kesehatan bertenaga listrik yang digunakan untuk menghangatkan atau memanaskan darah sebelum ditransfusikan ke dalam tubuh manusia. Jika sejumlah darah akan ditransfusikan dalam waktu singkat, maka dibutuhkan darah hangat. Mentransfusikan darah yang dingin dapat menyebabkan aritmia ventrikal, bahkan dapat menyebabkan kematian. Prinsip kerja blood warmer yaitu darah akan dipanaskan melalui selang transfusi darah yang kemudian darah akan dialirkan ke tubuh pasien. Kemudian ada spesifikasi. Di sini namanya yaitu blood warmer. Power supply AC-nya 220 volt AC, power supply DC-nya plus minus 12 volt. Sistem pengatur yaitu tombol on off untuk mengaktifkan dan menonaktifkan alat. Tombol start untuk memulai proses pengukuran suhu tubuh. Sistem pengamannya menggunakan LED merah dan buzzer berbunyi pada saat cairan darah hampir habis. Sistem kerjanya menggunakan microcontroller Atmega 8 dengan display LCD 16x2, suhunya 36 sampai 38 derajat Celcius. Sensornya menggunakan DS18B20. Kemudian ada komponen. Yang pertama itu ada sensor DS18B20 yang digunakan sebagai pendeteksi suhu. Microcontroller Atmega 8 di sini sebagai sistem pengendali. Heater digunakan untuk memanaskan cairan darah. Lalu relay untuk mengendalikan dan mengalirkan listrik. LCD digunakan untuk menampilkan data. Buzzer digunakan sebagai indikator keamanan yang berupa suara. Kemudian yang terakhir ada flame detector dan infrared emitter yang digunakan untuk mendeteksi cairan habis. Kemudian ada alur penelitian, yaitu tahap persiapan, tahap perancangan software dan hardware, kemudian proses pembuatan, lalu pengujian alat, yang kemudian pengambilan data dan dianalisa datanya, lalu didapatkan hasil dan diberi kesimpulan. Selanjutnya ada blok diagram. Tegangan PLN ini diturunkan dan disearahkan oleh rangkaian power supply yang akan menyuplai tegangan pada rangkaian. Mula-mula tekan tombol on untuk mengaktifkan alat. Heater di sini akan bekerja setelah sensor kulit mendeteksi suhu tubuh pasien. Driver relay di sini berfungsi untuk mematikan heater ketika suhu yang diinginkan telah tercapai dan akan kembali bekerja ketika suhu mengalami penurunan. Dengan begitu, suhu yang dihasilkan akan menjadi stabil. Panas yang dihasilkan heater akan dideteksi oleh sensor suhu agar suhu yang dicapai itu tidak melampaui suhu tubuh. Kemudian sensor akan mendeteksi suhu sekitar dengan perubahan kenaikan 1 derajat Celcius yang akan menghasilkan tegangan. Tegangan yang keluar kemudian akan diperkuat oleh rangkaian op-amp, kemudian akan masuk ke rangkaian microcontroller sebagai input ADC, lalu ditampilkan pada display. Jika cairan mulai habis,
maka sensor cahaya akan memberikan sinyal kepada microcontroller untuk menyalakan buzzer dan LED. Kemudian heater akan berhenti bekerja dan layar display akan kembali ke tampilan awal pada saat pertama kali dihidupkan. Kemudian ada flowchart. Dimulai dengan inisialisasi, lalu tekan tombol start, kemudian sensor akan bekerja mendeteksi suhu tubuh pasien, kemudian ditampilkan pada layar display dan heater akan menyala. Jika suhu heater lebih besar dari suhu tubuh, maka heater akan mati dan buzzer akan berbunyi. Lalu jika suhu heater kurang dari suhu tubuh, maka heater akan menyala dan buzzer akan berbunyi. Jika suhu heater sama dengan suhu tubuh, maka buzzer akan mati. Kemudian pembacaan sensor cahaya, jika data sensor cahaya bernilai 1, maka cairan akan segera habis dan buzzer akan berbunyi serta LED akan menyala. Ketika cairan telah habis dan suplai masih dalam keadaan on, maka layar display akan kembali seperti awal saat pertama kali dihidupkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.